Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku mau ngebahas topik tentang kehidupan kuliah lagi, tapi fokus ke sistem pemilihan mata kuliah, yaitu gimana sih caranya mahasiswa untuk ngeset jadwal kuliah mereka. Nah, buat teman-teman di sini yang statusnya mahasiswa baru ataupun belum kuliah ya, dan penasaran sebetulnya kuliah itu apakah benar kita bisa milih jadwal kita itu sesuai dengan keinginan kita, ataukah sistemnya itu udah ditentuin sama prodi kita. Nah, aku mau ngebahas ini satu persatu dan juga plus minusnya seperti apa biar teman-teman di sini ada gambaran. Dan buat teman-teman yang ngerasa suka dengan konten tanaman hias dan juga kehidupan kuliah, boleh banget subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita bahas bersama tentang sistem pemilihan mata kuliah di kampus. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin sistem pemilihan mata kuliah, aku mau ngenalin dulu ke kalian beberapa sistem pemilihan mata kuliah ya, yang mungkin ada di kampus-kampus gitu loh. Karena menurut aku tiap kampus beda aturan juga, beda regulasi, jadi ya nggak semuanya itu sama ya. Jadi nanti kembali lagi ke aturan kampus masing-masing. Tapi yang aku tahu itu emang ada 3 jenis ya, cara kita bisa memilih ataupun ngeset jadwal. Yaitu pertama adalah sistem paketan, dimana sistem ini itu ya semuanya udah diatur sama prodi, jadi mau nggak mau kita udah ngikutin alurnya aja. Kurang lebih kayak sama ketika kita sekolah di SMA. Jadi ya mereka udah nyiapin mata kuliah apa yang mau diambil, jam berapa, dosennya siapa, itu semua udah diatur. Itu namanya sistem paketan ya. Yang kedua adalah sistem bebas pilih atau mandiri, dimana kita bisa bebas milih sesuai dengan apa yang kita mau ya. Misal kita mau pelajaran ini itu aja, kemudian diajar oleh siapa dan juga jamnya mau berapa. Itu ada juga sistem seperti itu. Dan yang terakhir adalah sistem mix, dimana ada sistem paketan dan juga ada beberapa mata kuliah yang kita bebas milih sendiri seperti itu. Jadi aku mau ngebahas ini satu persatu dan juga mau menjelaskan plus minusnya ya berdasarkan dari sudut pandang aku dan juga pengalaman aku. Jadi buat teman-teman di sini biar ada gambaran nanti kayak, oh ternyata sistem paketan itu kayak gini ya, nggak enaknya. Oh ternyata sistem mandiri itu juga nggak enaknya seperti ini ya gitu. Jadi biar teman-teman di sini nggak kaget dan juga lebih siap pada saat nanti milih jadwal kuliah. Nah guys, langsung aja kita kenalan dengan sistem yang pertama, yaitu sistem paketan. Nah di sini seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya, sistem paketan itu adalah sistem yang kurang lebih sama kayak kita di SMA. Jadi ya semuanya itu udah diatur sama prodi. Jadi dari kayak mata kuliahnya apa aja, kemudian yang ngajar dosennya siapa aja, dan juga jam kuliahnya itu dari jam berapa sampai jam berapa itu juga udah diatur. Jadi tugas kalian sebagai mahasiswa itu sebetulnya juga lebih enak guys. Jadi kalian tinggal kayak ngikutin aja alur mainnya gitu loh, nggak yang bingung milih yang mana, paham nggak sih? Dan itu adalah sistem paketan. Jadi nanti semuanya udah diatur dan satu angkatan atau satu kelas itu dapatnya porsinya sama. Jadi nggak ada yang beda. Misal kayak gini ya contohnya, misal kamu ada kayak 22 SKS, 22 SKS dan juga 10 mata kuliah, maka semua satu angkatan itu akan dapat sama porsinya, nggak ada yang mendahului ataupun nggak ada yang kurang, seperti itu. Nah, sistem paketan ini menurut aku juga plus minusnya banyak banget ya guys. Kalau dari aku pribadi, kalau plusnya itu mungkin kalian bakalan lebih tenang. Lebih tenang dalam artian kayak ya kalian nggak usah bingung-bingung untuk milih ataupun war untuk milih mata kuliah yang mana gitu loh guys. Jadi kalian tinggal kayak ya udahlah tinggal ikutin aja untuk mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah UKT, bayar UKT itu jauh lebih fleksibel. FYI, kalau untuk di level mahasiswa ataupun di kampus, kita itu baru bisa milih jadwal kalau kita udah bayar UKT guys. Nah, masalahnya bayar UKT kan kalau kita sistemnya itu war ya, ataupun sistemnya itu mandiri, itu emang harus di awal guys. Kenapa? Kalau emang kita bayarnya telat, itu nanti kita juga bakalan lama gitu loh untuk milih kelasnya. Nah, salah satu faktor positif ya dari sistem paketan ini adalah kalian itu juga nggak perlu buru-buru untuk bayar UKT. Maksudnya mau di awal ataupun mau di akhir, as long as itu nggak yang keluar dari deadline bayarnya, itu kalian bisa bebas gitu loh guys, paham nggak sih? Kemudian yang ketiga adalah kompak. Jadi satu angkatan itu kalian bisa apa ya, kayak sama gitu loh semuanya porsinya. Jadi nggak ada yang saling mendahului, jadi satu kelas itu bakalan sama semua, seperti itu. Jadi enak, teman-teman kalian bisa fix dan kalian juga nggak gonta-ganti kelas yang ketemu orang baru terus. Jadi kayak masalah tugas dan penugasan itu kayak enak gitu loh. Project-projectnya kalian udah kenal sama teman-teman kalian, seperti itu. Nah guys, sekarang mari kita bahas tentang efek ya, ataupun kayak dampak negatif dari sistem paketan gitu kan. Apa aja sih gitu. Jadi yang pertama yang mungkin jelas terlihat adalah tentang dosen dan juga jadwal kuliahnya atau jam kuliahnya. Masalah dosen, jadi gini guys.
Kalau aku ngelihat dari sistem paketan itu ya, karena kita nggak bisa milih ya, kita nggak bisa milih dosen mana yang kita mau. Jadi ya mau nggak mau, kalau emang kita dapetnya dosen yang killer ataupun emang yang kayak tegas banget, ya kita nggak ada opsi lain teman-teman. Kadang kan ada ya dosen yang mungkin di beliau itu punya track record yang gimana ya, di mahasiswa tuh emang buruk gitu loh. Misal kayak terlalu ketat mungkin, atau enggak ya kalau pelit nilai, atau mungkin kayak kasih projectnya tuh terlalu banyak gitu loh. Jadi kan salah satu hal negatifnya adalah kita nggak bisa menghindari kemungkinan ini gitu loh. Jadi kalau nanti kita sistem paketan, dapatnya dosen killer, ya itu guys apesnya gitu loh, seperti itu. Jadi aku dulu ada sistem paketan juga kayak gitu. Jadi kalau ada dosen yang menurut aku kayak aku nggak suka gitu ya, ya mau nggak mau ya aku harus berangkat gitu loh. Karena menurut aku gini, kuliah kan kalau emang kita diajar dengan dosen yang menyenangkan atau sesuai dengan apa ya preferensi kita, kan proses perkuliahan itu bakal lancar gitu loh guys. Kita moodnya belajar juga enak, kemudian juga vibes kuliahnya tuh jadi menyenangkan gitu loh. Nah sedangkan kalau dapat dosen yang mungkin kurang kita suka, kan jadinya kan kayak ada mood yang mungkin aduh ketemu lagi, aduh kelas ini lagi gitu. Jadwal kuliahnya tuh jadi kayak terasa berat gitu loh buat kita. Paham nggak sih? Nah ini adalah salah satu hal negatif dari sistem paketan. Yang kedua adalah masalah jam kuliah. Nah aku tuh tipe orang yang sebetulnya kurang suka dengan jadwal kuliah pagi teman-teman. Apalagi aku dulu tuh kalau kuliah jam 7 pagi itu aku rasanya kayak masih ngantuk, males, berat. Kemudian kalau pagi tuh anak kos kan rebutan kamar mandi ya. Lah itu aku kurang suka gitu loh. That's the point. Aku tuh kurang suka dengan sistem paketan karena kalau dapat kelas pagi itu aku nggak bisa skip teman-teman. Aku udah beberapa kali telat gara-gara kelas pagi dan nggak mandi itu juga pernah, karena ya emang gimana ya, namanya kita nugas kan sampai malam ya kadang ya. Itu efeknya adalah kita kurang tidur dan juga kurang istirahat lah istilahnya kalau kita dapat kelas pagi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanti sistemnya paketan, kemudian dimulainya kelasnya itu sistemnya itu apa namanya start dari jam pagi, ya itu adalah salah satu minusnya teman-teman, karena kita nggak bisa ngeset jadwal kita sendiri seperti itu. Dan juga ada apa ya, ada kayak renggang gitu juga dalam sistem kuliah. Misal nih, karena sistemnya paketan, aku tuh dulu sempet ada jadwal kayak gini. Senin itu 3 mata kuliah, Selasa itu 1 aja, Rabunya 3 mata kuliah. Nah, kan nggak enak ya, maksudnya Selasa ini cuma 1 aja mata kuliah, jadi kalau kita mau berangkat itu juga mager gitu loh guys, karena dia tuh kayak mata kuliah satu-satunya di hari Selasa. Nah, aku nggak gimana ya, kayak kurang suka aja gitu loh. Kalau emang kita bisa ngasih ataupun kita bisa milih sendiri kan enak, kita tinggal kayak ganti aja di Selasa ini tuh ke hari Senin ataupun ke hari Rabu gitu kan. Nah masalahnya kan kalau paketan nggak bisa. Nah itu adalah salah satu negatifnya kalau kita sistemnya paketan. Jadi aku kurang suka teman-teman. Dan juga buat teman-teman di sini yang suka dengan apa ya, mata kuliah yang padat, atau teman-teman di sini yang anaknya ambis ya, salah satu negatifnya adalah kalau sistem paketan kita tuh nggak bisa ambil mata kuliah di semester yang lain. Misal kalau kalian di semester 2, kalian kan pengen ya ambil semester mata kuliah di semester genap lainnya, misal di semester 4 ataupun 6. Nah masalahnya kalau sistem paketan itu nggak bisa. Jadi ya kalau emang disuruh ambil mata kuliah ini, ya ambilnya ini aja, nggak bisa mata kuliah yang lain. Jadi itu juga jadi salah satu faktor negatif di sistem yang paketan ini. Nah guys, selanjutnya mari kita kenalan dengan sistem yang kedua, yaitu adalah sistem pemilihan mata kuliah yang mandiri atau bebas, di mana kita sebagai mahasiswa, kita bisa ngeset jadwal mata kuliah kita itu sesuai dengan keinginan kita. Dari mata kuliah apa yang mau kita ambil, siapa yang ngajar atau dosennya, dan juga jam berapa kita mau kuliah, itu kita bisa ngatur semuanya sendiri. Menurut aku sistem ini adalah sistem yang problematik ya, maksudnya plus minusnya itu juga banyak, tapi emang fair teman-teman. Jadi ya kita sesuai gitu loh mau pengen yang mana, karena sekali lagi kalau kita kuliah kan pengennya kita dapat kelas yang enak, yang ngajar yang enak, dan juga namanya kuliah kan ini tergantung mood juga ya teman-teman. Kalau kita belajar dengan situasi ataupun jadwal yang pas sesuai dengan keinginan kita, maka ya mood belajar kita juga bagus seperti itu. Nah, sekarang mari kita bahas kayak plus minusnya dari sistem yang mandiri seperti ini. Sebetulnya apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari sistem mandiri ataupun yang dimana kita bisa bebas milih mata kuliah, dosen, dan juga jadwal apa yang mau kita isi untuk mata kuliah kita. Nah, sekarang mari kita bahas kelebihan-kelebihan dari sistem yang kita bisa pilih sendiri ini ya teman-teman. Yaitu pertama adalah di sini sistemnya adalah sistem war ataupun sistem perang teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini bayar UKT-nya itu cepat ya ataupun di awal, maka teman-teman punya hak untuk memilih ataupun ngeset jadwal kalian. FYI, tiap kampus itu punya kebijakan yang beda-beda. Tapi setahu aku adalah kalau kita bayar UKT-nya itu on time ataupun
awal-awal banget, emang kita tuh bisa bebas milih gitu loh guys. Maka salah satu negatifnya adalah kalau emang kita bayarnya telat, ataupun bayarnya itu kayak di akhir-akhir deadline, maka ya kita nggak bisa memiliki kebebasan untuk milih, karena mungkin pilihan-pilihan kelas yang bagus-bagus dari pengajar ataupun jam kuliahnya itu udah diambil sama teman-teman yang udah bayar duluan, seperti itu teman-teman. Jadi ya kembali lagi gitu loh. Jadi benefit pertama adalah kita bisa bebas pilih, tapi juga ada syaratnya, yaitu emang harus bayar UKT, seperti itu teman-teman. Bayar UKT-nya tuh yang cepet ataupun di awal. So, langsung aja masuk yang ke minusnya ya dari sistem bayarnya ini. Karena bayar UKT-nya itu harus awal agar kita dapat benefit, maka hal negatifnya ataupun hal yang nggak enak adalah kalau emang keadaan ekonomi kita ataupun ekonomi keluarga kita itu lagi nggak bagus ya, bayarnya tuh nggak bisa cepet, maka ya mau nggak mau ya kita nggak bisa milih teman-teman. Karena ya sekali lagi background kita beda-beda ya, apalagi teman-teman yang mungkin dari kalangan yang emang kaya ataupun emang kalangan yang kalau minta uang itu cepet ya enak gitu loh. Tapi buat teman-teman yang mungkin kurang beruntung ya, kuliahnya itu harus nunggu gajian ataupun mungkin harus minta ke orang tua itu on proses gitu ya, nggak bisa cepet, maka ya negatifnya seperti itu, kita nggak bisa ngatur jadwal kuliah kita. Karena sekali lagi sistemnya itu sistem war ataupun sistem perang gitu ya, kita harus cepet-cepetan milih gitu. Maka ya again, sistemnya ini fair emang, yang bayar cepet ya dapat enak, yang bayarnya lama ya agak-agak dapat problem gitu ya. Tapi again, kalau ngomongin benefit, ya benefitnya tadi itu guys, kita bisa cepet-cepet ambil kelas yang emang kita suka dan kita bisa lebih enak gitu ke depannya. Tapi ya negatifnya adalah kalian harus nyiapin uang UKT kalian itu jauh-jauh hari dan nggak boleh telat ataupun mepet-mepet sama deadline. Nah, benefit yang kedua adalah masalah dosen. Jelas ya teman-teman di sini, kalau dosen kita bisa milih sendiri gitu loh. Karena sebagai mahasiswa kita kan pasti dapat ya kayak spill ataupun dapat kayak desas-desus gitu dosen mana yang enak ya. Misal kamu ngobrol sama kakak tingkat kalian, kemudian dikasih tahu, oh ini loh dosennya enak, ngasih nilainya tuh enak, nggak pelit atau enggak dia nggak tegas-tegas banget kalau tugas itu bisa dinego. Mungkin kamu tahu gitu ya background dosen ini tuh enak gitu loh. Tapi juga mungkin dari informasi yang kamu dapat, kalian juga akan dapat informasi yang kayak dosen killer tuh siapa aja. Misal dosen A, B, C ini terkenal killer dan juga selalu on time atau enggak tegas banget. Jadi kalau kuliah itu agak struggle ataupun agak under pressure gitu-gitu, kan kalian juga bakal tahu gitu loh guys. Nah, salah satu kelebihan dan juga kekurangan dari sistem yang mandiri ini adalah kalau kalian bayarnya on time, maka kalian bisa bebas untuk milih dosen yang favorit ataupun dosen yang kalian suka dari segi pengajaran ataupun mungkin karena emang beliau nggak pelit nilai dan sebagainya. Tapi minusnya adalah kalau kalian emang telat bayar, sekali lagi yang aku tadi bilang, maka ya kemungkinan yang dosen-dosen killer ini tuh slotnya masih belum penuh gitu loh guys. Jadi ya mereka yang available gitu loh. Karena bukan background sih, dari pengalaman aku ya. Dulu tuh kalau dosen yang bagus-bagus ataupun yang enak-enak itu cepet banget penuh. Kayak tiba-tiba cepet gitu, sehari penuh gitu. Tapi sedangkan dosen-dosen yang terkenal ataupun punya track record yang killer gitu ya, ya sampai penutupan pembayaran pun beliau masih kelasnya belum penuh gitu loh. Nah itu ya mau nggak mau harus dipilih sama orang-orang yang bayarnya telat. Kayak gitu guys. Jadi kalau masalah dosen, enak-enak ya harus bayar duluan again. Tapi kalau kalian nggak mau dosen yang killer-killer, ya harus bayarnya awal-awal seperti itu. Kalau nggak ya dapat sisa-sisa kelas yang kemungkinan kelasnya itu adalah ya diisi oleh dosen-dosen killer. Nah guys, langsung kita bahas masalah jam kuliah teman-teman. Kayak tadi, kurang lebih sama kayak kita milih dosen, jam kuliah kan juga ada yang bagus, ada yang enggak ya. Yang bagus itu maksud aku adalah yang enggak terlalu pagi dan enggak pulang siang. Sedangkan jam kuliah yang menurut aku kurang bagus adalah yang mungkin pagi-pagi banget, jam 7, atau enggak pulangnya itu yang sore banget. Nah, kalau untuk benefit dari sistem mandiri ini adalah kita bisa bebas untuk milih jam kuliah. Maka seringkali jam-jam kuliah yang siang itu seringnya sold out guys, daripada yang pagi dan juga sore. Maka kembali lagi ke sistem UKT tadi, kalau teman-teman bayarnya SPP ataupun uang UKT tadi itu bisa awal banget, maka kalian bisa pilih jam-jam kuliah yang bagus ataupun ideal. Sedangkan negatifnya adalah kalau kalian bayar UKT-nya telat, maka sisanya adalah kelas-kelas yang mungkin pagi ataupun sore. Jadi kalian bakalan susah banget untuk dapetin jadwal yang bagus seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang teman-teman kuliah ya. Maksudnya teman-teman kuliah ini adalah kayak partner kalian sekelas gitu loh. Menurut aku salah satu
itu plus minusnya adalah kayak gini. Buat teman-teman yang emang suka berbaur ataupun suka dengan kehadiran orang baru ya, suka cari kenalan, maka salah satu benefit di kelas mandiri ataupun bebas pilih ini adalah ya kalian tuh bakalan ketemu orang random yang tiap kelas tuh bakalan beda-beda gitu loh guys. Misal ya kamu dapetnya kelas yang siang, pagi, ataupun karena kamu bebas tadi milih ya kemungkinan kamu dapat orang-orang yang random juga gitu loh. Satu angkatan tuh bener-bener campur banget, dan kalau kalian emang tipe yang social butterflies, kalian tuh bakalan suka deh gitu karena teman kalian bakalan banyak. Tapi negatifnya adalah kalau emang kalian itu tipe yang introvert, yang kayak susah banget kenalan sama orang, maka kelas ataupun sistem pemilihan mata kuliah yang mandiri ini tuh juga kurang lebih agak challenging sih buat kalian. Karena ya tiap kelas itu mungkin kalian bakalan dapet teman yang beda-beda, karena mix banget dari kelas yang pertama sampai akhir bisa juga beda banget. Maka ya gimana ya, agak-agak susah juga sih nantinya teman-teman kalau emang mau kenalan seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke preferensi kalian. Kalau emang kalian tipe orang yang suka banget dengan kenalan ataupun suka banget berteman, maka ya ini bisa jadi benefit. If you are introvert, maka ya ini bisa jadi negatif. So guys, that's all my video. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini yang mungkin masih ada pertanyaan seputar dengan pemilihan jadwal kuliah ataupun masih bingung dengan penjelasan aku. Boleh banget komen di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Dan if you have another questions about tentang dunia kuliah yang lain-lain di luar topik ini juga boleh banget biar kita bisa diskusi bareng. And if you like this video, again subscribe this channel biar aku semakin semangat untuk update videonya. That's all my video guys, and have a nice day everyone.